Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari kelas 10D ingin menambahkan nilai biologi. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman pada makhluk hidup yang diluncurkan dengan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Tipe keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis, dan yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu perairan dan daratan. Selanjutnya ada klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan atau pemilihan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri morfologi, autonomi, biokimia yang dimilikinya. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang saat ini digunakan berdasarkan sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem yang mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan takson. Takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup dari yang paling umum hingga khusus. Manfaat klasifikasi yaitu memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Macam-macam klasifikasi, yang pertama ada sistem alami, yang kedua sistem artifisial, yang ketiga ada sistem filogeni. Selanjutnya ada sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama ada Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Palantae, dan yang kelima Animalia. Selanjutnya ada kladogram. Kladogram berasal dari kata Yunani yaitu klados yang berarti cabang dan grama yang berarti karakter. Jadi kladogram merupakan diagram percabangan yang menggambarkan hubungan kekerabatan spesies makhluk hidup dari garis leluhur yang sama. Manfaat kladogram yaitu memudahkan setiap orang dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Flora mengacu pada semua tumbuhan yang ada di suatu wilayah, termasuk pohon, semak, rumput, bunga, dan lain-lain. Fauna mengacu pada semua hewan yang ada di suatu wilayah, seperti mamalia, burung, reptil, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan tingginya flora dan fauna yaitu letak geografis, keanekaragaman ekosistem, iklim pulau-pulau yang terisolasi, lahan basah, dan perairan. Faktor persebaran flora dan fauna terbagi menjadi 4. Yang pertama faktor kinetik, yang kedua faktor edafik, yang ketiga faktor fisiografis, yang keempat faktor biotik. Zona persebaran flora dan fauna di Indonesia yaitu garis Wallace dan garis Weber. Ciri-ciri flora dan fauna bagian barat. Flora yaitu banyak pohon tinggi, tumbuhannya lebat dan rapat, pohon beraneka ragam. Kalau fauna memiliki mamalia besar, berbagai jenis kera, mamalia, air tawar. Selanjutnya ciri-ciri flora dan fauna bagian tengah. Flora, pohonnya tinggi tetapi jarang, dapat beradaptasi di wilayah kering. Fauna, beberapa jenis burung, kera, dan reptil, mamalia tidak besar, tidak terdapat hewan berkantung. Ciri-ciri flora dan fauna bagian timur. Flora mirip dengan hutan yang tropis Australia, banyak rempah-rempah. Fauna terdapat hewan berkantung, beberapa mamalia kecil, burung-burung berbulu indah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.